Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Rizkia. Sebelumnya kita pernah bikin video tentang COVID-19. Nah, kali ini juga kita akan membahas tentang COVID-19. Di sini saya akan penyuluhan, tapi penyuluhannya itu bukan menggunakan proyektor ataupun media poster dan lainnya. Nah, misalkan kalau di daerah kalian yang mohon maaf masih belum ada listrik ataupun apa, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan, saya sudah buat contohnya. Saya menggunakan bahan-bahan bekas yang bekas revisian. Teman-teman bisa gunakan bahan apapun yang ada di rumah teman-teman, misalnya kayak botol plastik, botol kaca bekas saus, kecap, itu terserah teman-teman. Yang jelas di rumah saya kebetulan ada banyak kertas revisian, jadi saya memanfaatkan barang tersebut untuk menjadi media promosi kesehatan. Nah, gimana sih caranya? Yuk simak ulasannya berikut ini. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya contohnya. Contohnya seperti ini, sangat lucu kalau kita kreasikan. Ini bekas kertas revisian. Kemarin kan saya habis praktek, jadi banyak sekali kertas revisian yang numpuk di lemari saya. Jadi saya gunakan ini sebagai media promosi kesehatan tradisional yang sama sekali tanpa menggunakan alat komputer untuk mengeditnya. Jadi ini pure kita bikin manual pakai tangan sendiri dan kreasi kita sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini saya akan membahas tentang COVID-19. Di sini seperti ini sampulnya COVID-19. Ini contoh buku saku. Teman-teman bisa memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan poster ataupun buku saku, buku leaflet ataupun booklet juga bisa. Ini contoh bookletnya. Nah, kita akan membahas COVID-19. Jadi ini buku saku akan membahas beberapa hal mengenai COVID-19, mulai dari mana COVID-19 itu berasal, terus penularannya, pencegahannya bagaimana, tanda dan gejalanya juga gimana. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas, cuman kita berbeda menggunakan media. Kemarin kan kita medianya kayak cuma sharing. Sekarang kita menggunakan media tradisional dari pemanfaatan barang bekas yang ada di rumah kita. Oke, langsung aja kita ke materi. Nah, dari mana sih virus corona itu berasal? Yang jelas kita semua udah pada tahu kalau virus corona itu berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan waktu pertama kali. Nah, bagaimana bisa virus COVID itu menyebar dan menular kepada orang lain? Teman-teman juga sudah tahu karena saya sudah membahas di video sebelumnya. Jadi, penularan virus corona itu dengan berjabat tangan dengan penderita COVID. Jadi teman-teman jangan sampai bersentuhan dulu atau melakukan kontak fisik dengan orang lain di keadaan pandemi seperti ini. Jadi salamnya menggunakan biasa aja, misalkan kayak senyum ataupun bersapa. Jadi jangan melakukan kontak fisik terlebih dahulu. Dan yang kedua, bagaimana sih penularan COVID itu? Yang kedua ini menyentuh barang-barang atau benda yang sudah dipegang penderita COVID-19, lalu secara tidak sadar menyentuh dan mengusap bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Jadi teman-teman misalnya kalau menyentuh barang itu harus hati-hati mulai dari sekarang, walaupun di dalam rumah maupun di luar rumah, apalagi kita harus lebih protek karena belum tentu barang itu bersih dan belum tentu juga barang itu sudah dipegang sama penderita COVID. Yang lebih parahnya lagi, barang itu udah dipegang sama penderita COVID baru kita menyentuhnya. Jadi hati-hati saat memegang benda. Nah, dan hati-hati juga saat memegang area mata, hidung, dan mulut. Pastikan tangan teman-teman semua sudah bersih untuk memegang area wajah, terutama di mata, hidung, dan mulut tersebut. Lalu penularan COVID itu yang ketiga melalui droplet. Teman-teman udah tahu droplet itu apa karena mungkin sudah banyak teman-teman yang mencari tahu informasinya, dan ada juga teman-teman yang sudah tahu droplet itu apa. Jadi droplet itu tetesan atau percikan kecil dari hidung atau mulut. Ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin dan batuk, itu bisa menularkan virus COVID-19 ini. Jadi teman-teman misalnya kalau ada orang yang sedang batuk atau bersin
teman-teman boleh negur mereka untuk melakukan etika batu, karena dan kalau teman-teman tersebut tidak menggunakan etika batu, bisa jadi penularan COVID-19 itu akan semakin banyak gitu. Lalu bagaimana bisa virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh? Jadi melalui droplet itu virus masuk melalui sistem pernapasan, mulai dari tadi kan melalui droplet. Saat teman-teman melihat keadaan yang seperti ini, saat orang bersin, itu kan percikan atau air liur mereka kan akan secara tidak sadar itu keluar, dan teman-teman bisa saja menghirup percikan tersebut dan masuk melalui sistem pernapasan dari hidung ke hirup, lalu ke trakea ke sini, dan ujungnya ke paru-paru. Dan lalu bagaimana tanda dan gejala apabila virus tersebut sudah menginfeksi ke dalam tubuh? Jadi tanda gejalanya itu yang pertama demam 30 derajat Celcius. Ini salah tulis. Dan yang kedua itu ada batuk. Dan yang ketiga itu sakit tenggorokan. Yang keempat sesak napas. Itu materi yang terakhir ini, bagaimana sih cara pencegahan yang harus kita lakukan agar tidak terinfeksi COVID-19? Nah, yang pertama ini selalu cuci tangan pakai sabun. Di video sebelumnya kita sudah ngebahas tentang kapan sih saat yang tepat untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Itu teman-teman boleh lihat di video sebelumnya. Dan ini gunakan masker terutama saat sedang bepergian. Jadi dalam keadaan pandemi ini kemarin kan yang himbauannya yang memakai masker itu hanya orang-orang yang sakit. Nah sekarang sudah berubah karena yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini semakin meningkat, sehingga orang yang tidak sakit pun sekarang dianjurkan untuk memakai masker agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Walaupun transportasi massal sudah dinetralisir, cuman kemungkinan penggunaan transportasi massal itu akan menyebabkan penularan COVID-19. Jadi untuk saat ini jangan dulu menggunakan transportasi massal untuk pencegahan diri kita terhadap penularan COVID-19. Lalu melakukan physical distancing atau pembatasan fisik. Jadi kita benar-benar untuk kontak fisik itu dihentikan dulu. Kita boleh mengobrol ataupun tegur sapa, tetapi untuk kontak fisik yang seperti bersalaman, bersentuhan, atau cium pipi kanan kiri, biasanya kalau orang yang sudah lama bertemu terus kumpul lagi sama teman-teman, itu untuk saat ini tidak boleh dulu dilakukan karena untuk pencegahan terinfeksinya COVID-19. Nah, yang terakhir selesai. Terima kasih. Nah, ini contoh dari pemanfaatan barang bekas di rumah untuk dijadikan media promosi kesehatan. Teman-teman boleh mengkreasikannya sekreatif mungkin, karena memang saya tidak jago dalam menggambar, jadi ya seperti inilah hasilnya. Dan ini sangat bermanfaat kalau di daerah teman-teman yang akan mau dijadikan target penyuluhan itu tidak ada listrik, teman-teman bisa menggunakan media ini, media tradisional yang digunakan tidak menggunakan komputer sama sekali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Bye.